atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billah. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama wal alim li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minun. Syekh Abdul Qadir wa ila rohi Syekh Allah yaghfir lakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim biniyatil qabus lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita pada malam hari ini berkumpul di majelis talim kita, majelis talim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru yang melajari kita, dosa tetangga kita, dosa jiran kita, dan dosa daripada kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dikabulkan hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan Allah jadikan kita berataan istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala hindarkan kita berataan daripada sifat malas ataupun sifat kulir. Dan mudah-mudahan Allah taala jadikan kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Nabi, Allah taala menjadikan kita berataan termasuk di antara orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berataan alim, kita berataan alim seperti guru-guru kita. Di antara guru-guru kami adalah Abah Guru Negara Ustadz Abdurrahman Asy-Syafi'i dan Ustadz Angko, Abah Seto, dan juga guru-guru kita lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai bab 3 ya kalau salah. Ya kah? Sampai terakhir bab 2 lehan lah. Ya kan? Nah, bab yang ketiga malaikat dan sifat-sifatnya. Ketahuilah
Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang mulia itu ada 4. Jadi 4 ini adalah malaikat muqarrabin ngarannya. Jadi malaikat yang mulia ataupun disebut dengan malaikat muqarrabin, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, dan Ijrail. Padahal yang lurus itu Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Tapi karena Bapak di sini Israfil, Mikail, Jibril, Ijrail. Nah, ini 4 malaikat mulia. Makanya inilah disebut dengan malaikat muqarrabin, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ada nama spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala disebut dengan malaikat muqarrabin. Makanya di dalam tarhim tuh kok Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Nah, Allah, engkaulah Tuhan Jibril, engkaulah Tuhan Mikail, engkaulah Tuhan Israfil, engkaulah Tuhan Ijrail. Kenapa disebut 4 itu? Karena 4 itu adalah bagian daripada malaikat muqarrabin atau malaikat yang mulia, istilah itu. Allah menyertakan di tangan para malaikat itu untuk mengurus para makhluk dan mengatur seluruh alam. Saberetan alam diatur 4 malaikat itu. Lalu Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai yang menurunkan wahyu dan menjadi utusan Allah. Utusannya maksud utusan di dalam menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi itu maksudnya. Nah, utusan Allah kepada para nabi itu malaikat. Utusan Allah kepada para manusia itu nabi-nabinya. Jadi utusan Allah kepada para nabi itu malah malaikat. Seperti malaikat Jibril. Utusan Allah kepada para nabi. Allah hendak memberikan wahyu kepada Nabi Musa melalui perantara daripada malaikat Jibril. Allah hendak memberikan wahyu kepada Nabi Isa melalui perantaran malaikat Jibril. Dan Allah hendak memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW itu melalui perantara malaikat Jibril. Wahyunya berupa apa? Wahyunya berupa ya kitab-kitabnya, tapi la harfin wala sautin pada waktu itu. Malaikat yang menerjemahkan itu menjadikanlah berhuruf dan bersuara. Kayak rasa manis itu kan kada hurufnya, kada suaranya. Tapi kata manis itu terjemah daripada rasa nang kada berhuruf dan kada bersuara itu. Rasa sakit itu kan kada huruf dan suara. Aduh, sakit mana ada. Nah, secara hakikat rasa nang hakikat sakit itu kada hurufnya, kada suaranya. Tapi kita nang menerjemahkan. Lalu manakala kita misalkan tak jejak papaci, lalu kita sakit itu adalah terjemah dengan huruf dan suara, nah, terhadap apa yang kita rasakan. Ketika mana kita merasa sakit lalu diterjemahkan dengan 5 huruf SAKIT, sakit. Itu terjemahnya aja. Nah, aslinya rasa sakit kan ada hurufnya. Aslinya rasa sakit kan ada suaranya. Nah, cuman disebut sakit itu terjemah, translate daripada apa yang kita rasakan. Tapi nang hakikat nang bujur-bujur sakitnya itu ya kalau mah kok kadida terjemahnya. Lalu Allah menurunkan, Allah menjadikan malaikat Mikail alaihi salam sebagai yang menurunkan hujan atau rezeki. Rezeki itu malaikat Mikail. Maka ketika mana kita berikhtiar mencari rezeki, saat itulah tajalli malaikat Mikail kepada kita. Saat kita mendengar ilmu, dapat petunjuk, tahu kita nih. Nah, aslinya kada tahu tentang persoalan agama menjadi tahu. Nah, disitulah tajalli malaikat Jibril atas diri kita dalam pandangan tasawuf. Dalam pandangan hakikat tasawuf itu beretaan tajalli pada diri kita. Wa'lam anna fikum Rasulullah. Ya kalau ketahuilah di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Rasulullah nang majazi hakikatnya. Paham lah sama itu. Ya lah. Ketika mana kita bicara rezeki,
tulang begawi mencari duit. Nah itulah tajeli daripada malaikat Mikail pada diri kita dalam pandangan tasawuf. Jadi tasawuf itu ada dua. Tasawuf itu ada dua. Ada tasawuf amali ngarannya, ada tasawuf batin ngarannya. Tasawuf batin ini disebut dengan tasawuf falsafi juga. Ada yang memadahkan tasawuf batin, ada yang memadahkan tasawuf falsafi. Nah tasawuf amal ini ya tasawuf nang umum dipelajari. Rendah diri, kita terima ya apa adanya, qanaah, sabar, ya kalau itu amali. Akhlak, adab, bujur salah, bujur itu akhlak. Hebat akhlak kita lawan orang. Harus senyum. At-tabassum liwajhi akhi sadaqah. Ketika mana kita senyum bertatapan dengan wajah saudara kita, itu adalah merupakan sedekah. Nah itu tasawuf amali ngarannya. Tasawuf yang diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi ada tasawuf batin atau tasawuf falsafi. Inilah tasawuf yang di dalam diri kita, membersihkan hati kita. Maka terdiri atas takholi dan tajali. Takholi itu membersihkan sifat-sifat yang buruk pada diri kita. Istilah orang hendak menanam bibit unggul itu pasal bersihi dulu, lingai dulu. Segala rumput sabat, segala semak belukar ilalang tuh lingai dulu. Tagahnya tuh dihilangi dulu, dilingai dulu. Itu namanya takholi, membersihkan. Lalu takhali, ditanami pulang bibit unggul. Begitu bibit unggul itu ditanam, tumbuh sampai pada berbuah, lalu tajali, ada buah yang dipetik. Ada hasil yang didapatkan. Itulah yang disebut dengan tajali. Nah, itu maikalah tajali, itu tajali ngarannya. Nah, Allah menjadikan Ijrail sebagai pencabut nyawa. Dan Allah menjadikan malaikat Israfil sebagai peniup trompet. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya malaikat Israfil alaihissalam memohon kepada Allah Ta'ala agar diberinya kekuatan untuk membawa langit ketujuh. Maka Allah memberinya kekuatan membawa bumi 7 dan memberinya kekuatan untuk menguasai angin. Allah juga memberinya kekuatan untuk mencabut gunung, dan Allah juga memberinya kepada malaikat Israfil tadi kekuatan untuk membawa beban. Allah juga memberinya kekuatan untuk memegang binatang buas. Allah memberinya rambut mulai dari bawah kedua telapak kaki sampai kepalanya. Nah, sedangkan beberapa mulut dan lisan ditutup dengan beberapa hijab yang sama membaca tasbih pada Allah di setiap lisannya dengan 1000 bahasa. Ya kalau teks itu. Jadi Tuhan diberikan kepada malaikat Israfil ini kekuatan. Kekuatan apa? Untuk mengendalikan angin. Nah, itu salah. Ini ada tanaman, ada serbuk sari kalau di atasnya nih loh. Dengan angin ditiup, ya kah, membuahi tanaman yang lain. Jadi malaikat Israfil ini kadang-kadang membantu malaikat Mikail juga memberi rezeki. Jadi ternyata sekarang ini malaikat Israfil sudah bertugas. Nah kita terkadang itu hanya terpaku pada satu tugas bahwa malaikat Israfil itu berhadangan jadi meniup trompet. Ketika misalkan kisah Isra Mi'raj. Ketika kisah Isra Mi'raj itu kan ketika Nabi kita Muhammad SAW Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Jannatul Ma'wa, bertemu dengan Allah Ta'ala pada masa Isra dan Mi'raj itu. Maka aku melihat, ujar Nabi, malaikat Israfil itu dalam keadaan memegang trompet. Sudah siap meniup. Itu pada masa Isra Mi'raj Nabi Bahari. Sudah memegang trompet. Dan posisi trompet itu sudah dimuntung sidin
tinggal aja lagi. Itu di langit mana berapa itu? Nabi itu melihatnya di Sidratul Muntaha. Oh di atas lah. Posisi Rasulullah SAW ketika melihat malaikat Israfil alaihissalam itu meniup trompet, itu posisi Nabi di Sidratul Muntaha pada waktu itu. Nabi memandang ke arah jauh sana, melihat daripada malaikat Israfil alaihissalam. Nah, sudah bersiap-siap Saleh, hendak meniup daripada trompet itu. Tinggal labar seduniaan. Tapi ternyata malaikat Israfil itu bukan hanya itu, sambil sini mengendalikan angin, mengendalikan gunung. Ya kalau makanya disebut misalkan gunung ya, kalau hujan malaikat Mikail. Nah makanya kalau misalkan gunung meletus itu disebut dengan kiamat kubra. Banjir bandang disebut dengan kiamat kubra karena peran malaikat Israfil itu. Tapi nang dihancurkan senang halusnya. Belum menghancurkan nang genang-genangnya lagi, nang halusnya dihancurkan. Gunung meletus, gempa bumi. Nah, makanya bila orang kada sembahyang hati-hati. Ya kalau nah itulah. Jadi munnya kada sembahyang itu, ya kan tiap rukun Islam nang 5 ini bila syahadat kada dino kena gempa, bila nyanyi sembahyang kada dino bisa banjir. Ya kan ada 5, kalau tanah, air, angin, api. Ya kan 4 kalau tanah, air, angin, api. Nah, bila kada sembahyang tanah. Ya kalau bilanya Allah turunkan bencana daripada tanah, apakah longsor, gempa bumi, likuifaksi. Bila jangan ada puasa, bila orang tuh sudah rata-rata sekampungan sudah wajib puasa, tapi nya kada hakon puasa, Allah turunkan musibah berupa angin, puting beliung, angin totos, puting tajak dan sebagainya. Yalah. Api. Ya itulah api. Nah kenapa dia kada bejakan api? Kebakaran. Api. Bilanya tanah tadi apa? Air api. Nah yang belum air lah, belakang ada haji banjir, api, air. Itulah itu yang harus kita pahami sana. Nah kemudian Allah memberikan kekuatan untuk memegang binatang buas. Nah, binatang buas tidak ada dijagai oleh malaikat Israfil ya Allah. Ini menghancurkan kehidupan manusia. Jadi ia nang dipegang hajigin kada sedikit, nang kayak macan memakan anak orang, nang kayak buaya memakan manusia ya Allah. Kok di Kalimantan Timur tuh kejadian tuh buaya memakan manusia. Nah Allah memberinya rambut mulai kedua telapak kaki dan kepalanya. Sedangkan beberapa mulut dan bisa ditutup dengan beberapa hijab. Nah, dan malaikat Israfil itu, nah ini paham misalnya, membaca tasbih pada Allah dengan lisannya dengan 1000 bahasa. Bukan bahasa Arab aja, 1000 bahasa. Nah, berarti kan kayak Syekh Detu Sanggol Kambang walau melarak sanja boleh. Selama kita paham siapa hakikat di belakang kambang walau itu. Ya kalau kambang dari tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Jadi 1000 bahasa itu salah ya. Nah, makanya tasbih itu lafaznya itu kada penting, nang penting ingatnya ya kan. Hendak kita padahkan air, water, tasarah aja, nang penting zatnya. Apa artinya kita membaca air 1000 kali kita membaca air, tapi kada meminum, tetap
haus. Nah itu. Apa artinya kita nyebut api, tapi kadang mencapai apinya, maka kadang merasa panasnya. Jadi mun hendak merasakan airnya, hendak merasakan panas apinya, maka hendaklah kita menemui barangnya. Biar kita membaca Allah, 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 Allah. Tapi kada paham siapa Allah nang dimaksud. Boleh jadi Allah nang dimaksud itu adalah Allah nang ada di dalam imajinasi kita. Dan antara imajinasi orang nang satu dengan imajinasi boleh jadi berbeda. Kan kita sudah jelaskan pada minggu yang lalu. Jangan salah. Dan Allah Ta'ala menjadikan dari diri Israfil itu 1000 malaikat yang senantiasa membaca tasbih pada Allah sampai hari kiamat. Jadi dari malaikat Israfil itu dijadikan lagi 1000 malaikat, sebagaimana dari tulang rusuk Adam dijadikan Siti Hawa. Maka Hawa itu unsur Adam. Maka 1000 malaikat yang di bawah daripada malaikat Israfil itu termasuk di antara unsur Israfil. Nah itu salah. Jadi Allah jadikan 1000 malaikat. Nah mana 1000 malaikat ini? Inya membaca tasbih kepada Allah senantiasa hatta yaumal kiamah, sampai hari kiamat membaca tasbih. Nah dan mereka itu dekat, sama-sama dekat kepada Allah. Yang lainnya kata jual gula. Ya. 1000 malaikat dua. Iya. Sama Jibril 1000, Mikael 1000 bawaannya. Nah, dari Israfil 1000 juga. Israel 1000 juga. Sampai Ridwan 1000 juga. Berarti penjaga surga neraka banyak berarti. Banyak. Kadang hanya satu malaikat. Kadangnya malaikat Ridwan betungguan nang mana ini, mana itu, mana nang di surga Firdaus, mana di surga Jannatul Naim di ada. Itulah. Ada lagi malaikat pembawa arsy, hamalatul arsy namanya. Satu bulan. Bagi malaikat pembawa arsy dan malaikat kiraman katibin, ini nang rakib atid menulis apa ngarannya amal perbuatan kita. Nah kiraman katibin ini nama lain daripada malaikat rakib atid. Nah itu nama lainnya atau sinonimnya itu disebut dengan kiraman katibin. Nah kiraman malaikat yang menjaga, katibin itu yang mencatat. Jadi ada kiraman ini yang menjaga, memperhatikan. Katibin dari kata kataba, ada mencatat. Jadi ada tukang lihati, ada tukang dekte, ada tukang mencatat. Tukang catat itu dua gitu. Dua, rakib atid. Rakib yang mencatat amal kebaikan, atid yang mencatat keburukan. Tuh katibin tuh, nah ada bilang kiraman. Namanya kan atid rakib lain. Nah jadi itu disebut kiraman. Cuman kita tuh jarang bang di sekolah diajarkan ini lah ya. Ini belum tasawuf aja deh lah ya. Makanya orang bahari itu jarang menyebut rakib atid, itu jarang. Ya kalau kau tahu, kalau dengarlah, ini akrab lah dengan istilah nama malaikat kiraman katibin nih. Nah orang bahari itu menyebut nama malaikat tersebut dengan nama kiraman katibin. Ya, kemat itu katibin. Ya, katibin. Jadi dari kata bahasa Arab salah. Katib, kataba, nang mencatat, nang menulis. Makanya kitab, buku itu disebut dengan kitab tulisan. Kitab itu kata bendanya. Katib itu kata kerja. Kerja apa? Menulis. Nah, naktubu harfin filahin. Nah, aku menulis huruf di papan tulis. Nah, ini kan A, B, C. Ini katanya naktubu harfin, naktubu hurufin. Menulis huruf filah.
Nah, di papan, di papan tulis. Nah, jadi dari kata naktubu diambil itu jadi kataba naktubu, itulah. Membelajar bahasa Arab, naktubu harfin filauhin. Aku menulis huruf di papan tulis. Nah, A, B, C, D. Nah, ini gawianku ini naktubu harfin, menulis huruf, ya kalau filauhin di papan tulis nih maksudnya. Itu paham tuh lah, ya lah, naktubu. Malaikat nang menulis amal perbuatan kan itu. Dan mereka itu semuanya bentuknya serupa dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu setiap hari dan setiap 3 kali melihat ke neraka, ia merendahkan diri, menangis sampai lemas. Nah, setiap hari dan setiap malam 3 kali melihat ke neraka. Bayangkan, siang tadi 3 kali, malam ini mungkin 3 kali. Tiap hari itu melihat, ya kalau ke neraka. Begitu melihat neraka, masya Allah menangis. Betapa hari neraka. Tiap hari melihat neraka kayak pasal. Le, anda kau melihat neraka, kau kan desahin le, surga jagin le. Karena lemasnya itu bagaikan tali tambur. Nah, tali tambur ya kayak tali nang leto itu bang, salah ya. Saking lemas itu nah aja tali nang kayak apa, tali nang tali pengkor nang lemas tadi bang. Iya itu. Dan tangisnya Israfil adalah tangis yang sangat gegeraungan lah bahasanya. Jika Allah tidak mencegah linangan air mata daripada tangis Israfil ini, maka bumi ini akan penuh dengan air matanya. Lalu jadilah air matanya itu bagaikan banjir dan taufannya Nabi Nuh alaihissalam. Nah ya kalau jadi bilik orang tuh nah masuk berbuat dosa, ya kah? Pacang buulah malaikat menangis. Nah tangisannya itu nah jakanya ibaratnya tuh tervisualisasikan. Wah itu nang kayak banjir bang. Ya kalau makanya secara majazi aja para ulama tasawuf memadahkan banjir nih tangisan malaikat nang menangisi daripada dosa-dosa dan manusia, dosa dan apa ngarannya kesalahan aib manusia. Paham masalah? Itu ya juga Termasuk diantaranya. Termasuk diantaranya ya Allah. Nah, kayak Pak genelnya malaikat Israfil itu, seandainya semua air laut ditumpahkan di atas kepalanya, maka niscaya air itu bagaikan setitik banyu di bumi. Benar Israfil itu salah. Itu ada kalau paragraf terakhir coba baca. Seandainya air laut itu ditumpahkan di atas kepala malaikat Israfil, maka air itu jatuh bagaikan setetes air di bumi. Wah, kananya kayak apa bendanya salah. Banyu laut tuh. Nah lah. Coba ambilkan masa sedotan saat. Ini kita langsung visualisasi. Dan kita betul alim lah. Nah, ini lebih ini ganda lagi 1 titik tadi tuh bang. Bahkan ada ini juga. Jadi 1 titik aja. Paham ya Rasal? Setetes di sini nah. Sabumi aneh habis karing deh. Segala sumur, segala apa banyu tambak, segala lungkang tandon habis karing. Sampai ke laut-lautnya, sampai ke rawa-rawanya, sampai ke banyu sumber yang di dalamnya habis. Itu 1 titik aja hajar. Kayak apa genanya malaikat Israfil. Wajare soalnya meneting sampai trompet. Ya kalau
Itu tempatnya lebih benar dulu kan. Nota aja. Makanya sekali tiupan hancur dunia. Jadi bayangkan Namang Eko, bayangkan kayak ini kita kalau hendak paham visualisasinya. Berarti bumi ini harus tempatnya benar. Ya, bumi ini berapa kok? Sepertiga ke 2/3-nya laut loh. 2/3-nya laut nih bumi nih. Sepertiganya darat. Nah, berarti kalau setetes air laut itu berarti 2/3 bumi ini. Nah, terus setitik air laut aja di tangan, setetes air di kita, paham Sal? 2/3 itu kan laut Sal. Kalau hitung laut di darat ini pun ada sungai, ada danau, ada rawa, ya kalau ada tambak, Pakai uang. ada apa lagi dan lain-lain lah. Nah, berarti sepertiga daratan ini pulang dikurangi sungai, dikurangi danau, dikurangi rawa, dikurangi tambak dan seterusnya. Nyala. Sungai itu lain darat sebujurnya. Kan kayak itu. Ya kalau bukan gitu juga kelas, paham ya kalau laut itu kayak bago yang amunnya sungai itu kan bujur jadi Pulau Kalimantannya. Halo saja Bang. Cuman kan lain darat sebujurnya nyendok. Contoh di Barito Kuala itu ada pulau ngarannya Pulau Kambang salah. Ya kalau kok bila kita akan disuah keluar Pulau Kalimantan, asa hendak marasai keluar pulau nang murah, bakal ke Pulau Kambang di tengah-tengah Sungai Barito. Ya kalau ini sungai, ya lah ini pulau, kan pulau juga. Bukti sampai turun pulau. Ya kalau kok nah di kapar sungai ini rahat surut. Aku suah keluar Pulau Kalimantan di kapar sini. Ini menjadi kisahnya. Waktu itu ada gundukan pasir di tengah sungai. Duduk situ nah bersimpakan aja bang lagi anakan ini salah. Menyeberang lekol belakang sini lekol awak nih. Aku ingat ada pulau di Jemben aneh itu kok. Ya kan orang beri nyebut Jemben apa ngene Jemben di sini nih Jemben sini RT 5 belakang ada apa tulan coba. Jembat ya hutan kolong belakang tuh. Jemben kalau pas itu tuh ada nih itu sungai kita di tengah-tengah tuh ada pasir menimbul. Kiri kanannya banyak pulau lah itu. Walaupun mungkin dalam bahasa geografi itu kada dianggap sungai lah, itu kan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Tapi pun kita pakai secara logika, ya masuk akal kalau berarti aku di tengah pulau. Oh kada pian tetap di Kalimantan, ya itu kan dalam definisi umum. Tapi pun kita kritis itu pulau juga kalau walaupun definisinya kada umum. Nah situ ayo mulai terserah. Iyalah definisi lokal lah ya kalau definisi ujarmu lah. Tapi kan itu kan pulau. Ini dipisahkan oleh air di sekelilingnya, itulah pulau. Salah. Paham salah. Berarti guru aja mengkritis pulang. Ya kalau salah. Kan di Pertamina tuh di Sungai Katam halus tuh. Ada batu tengah sungai, berdiri situ tengah pulau lah, terserah muai. Sungai Katam di belakang SMP Plus tuh. Hah, kan air tuh. Dan biar kakak itu kan sungai itu lain darat itu banyak. Ya kalau salah. Itu dihitung sebagai banyak. Nah gabungan itu satu titik di tangan malaikat Israfil. Malaikat lain kan juga dulu kan. Malaikat lain kan. Ini keterangan malaikat Israfil. Aku kada wani menyambat soalnya karena aku kada menemukan keterangan pasti itu. Jadi anggaplah kita ikan aku cari. Apakah sama bentuk mereka juga? Apakah sama? Iya, aku belum dapat gitu salah. Mungkin sebagai data awal mungkin kita bisa bertakon ke
Ai itu. Ai ini bilang setengah alim juga kau ai. Lehan le. Nah itu. Nah kemudian kita lanjut ke malaikat Mikail. Adapun malaikat Mikail alaihissalam, Allah Ta'ala telah menjadikannya setelah diciptakan oleh Israfil berapa jaraknya 500 tahun. Jadi 500 tahun kemudian setelah diciptakan malaikat Israfil barulah Allah menciptakan daripada malaikat Mikail. Mulai dari kepalanya sampai kedua telapak kakinya ditumbuhi beberapa rambut dari za'faron. Ada pohon ngaran za'faron. Dan itu bisa diulang minyak. Buahnya tuh kok za'faron. Za'faron tuh ada iyalah Saffron kan? hah? Saffron kan? Saffron ya bisa. Bahasa Inggris ada bahasanya lah. Bahasa Arabnya za'faron. Ya Allah. Iya za'faron. Minyak ya kan dulu minyak kok. Nah, saffron betul. Dan sayapnya itu dari jaberjet hijau, jaberut. Wah, hijau sayap kawan. Pada setiap rambutnya, nah ini yang jawab kok, ada 1 juta muka. Tuh, 1 juta wajah. Kayak kamu bisa kan Sal, di rambut malaikat Mikail itu ada 1 juta muka. Kayak Medusa. Bisa ular. Iya kan gitu kan wajah kan. Kalau Medusa itu rambutnya dari ular. Nah, tapi kan ya ular itu bermuka juga. Nah, dahulu ada komiknya aku nuker di Tanjung tuh dulu, komik Dragon Ball. Medusa tuh apa judul komiknya tuh? Ya kalau pokoknya Medusa nih tokoh antagonis. Ya kalau kada salah lawan Dragon Pick Mario apa itu? Tapi kita habis membaca ini kita sembahyang hajat lah beritaan. Habis membaca lah katakan kolah. Dan setiap wajahnya ada 1 juta mata. Jadi 1 juta kali 1 juta berapa? 1 juta kuadrat itu matanya. Ini amang eko beri so betakon malaikat apa kok karena beri kau. Nang 1000 wajah juga 1000 ilat. Kalau itu kan kayak gambaran dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul ngaranya kan Daqaiqul Akhbar, rincian kabar-kabar, halus-halusnya kabar. Jadi kita tuh perkara-perkara ini kada berkaitan dengan akidah, kada begitu penting sebenarnya. Tapi rami lah dikisahkan. Kita bagusnya mengetahui ini. Nah, mun kada tahu ini kada apa juapang tauhid tau. Setiap rambutnya, pada setiap rambutnya ada 1 juta wajah. Nah, ini dalam kitab. Dan pada setiap wajah ada 1 juta mata. Oh ayat tertulis teks jelas salah, ya kan salah. Menangisnya setiap mata itu adalah rahmat bagi orang-orang yang berbuat dosa dari orang-orang mukmin. Wah, jadi kalau menangis itu rahmat bagi orang, makanya kenapa orang bila berdosa diturunkan Allah Ta'ala musibah. Itu bagi orang yang beriman, musibah itu sebagai alat penghapus bagi dosanya. Paham malahan? Nah, cuman kita tetap berdoa mudah-mudahan terhindar daripada musibah. Tapi dalam i'tikad keyakinan beriman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, setiap musibah pasti Allah catat dalam kitabnya Lauhil Mahfuz. Nah, jadi makanya ketika musibah banjir tuh tebusan ampunan dari Allah Ta'ala bagi orang mukmin. Tapi bagi orang yang kada beriman itu sebagai azab. Ya lah kok, itu bedanya. Nah, dan setiap wajah ada 1 juta mulut.
Jadi tadi tuh setiap rambut ada 1 juta wajah, setiap wajah ada 1 juta mata, setiap wajah tuh pulang ada 1 juta mulut, setiap mulut ada 1 juta lidah atau lisan. Dan setiap lisan mengucapkan 1 juta bahasa. Banyak bahasa nih kok. Dan 1 juta bahasa dan yang dapat diakses manusia paling berapa ribu bahasa di dunia nih. Coba Sal cek di ChatGPT berapa jumlah bahasa yang ada di dunia. Ada berapa? Jadi setiap mulut, sambil Faisal mencari salah, setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah kan tadi ada setiap rambut ada 1 juta wajah, setiap wajah ada 1 juta mulut, setiap mulut ada 1 juta pangkat 4 kok. 7.000 bahasa ya. 7.000 bahasa. 7.000 menurut ChatGPT berbanding dengan 1 juta pangkat 4. Saya paham. Maka ada bahasa burung. Bahasa burung. Kan 7.000 ini masih manusia aja. Ya. Iya. Ya kalau kok tutur nang dituturkan oleh manusia 7.000. Ada bahasa semut, makoli inna makola. Bahasa semut lah. Pokoknya bahasa semut dengan bahasa ular tuh sama. Diawali dengan kalimat makoli. Wallahu a'lam, katakan desa mencela lah itulah. Walau kayak apapun sidin bisa pusat. Oh anak buah sidin alim memang wah keluar biasa Gus ubat itu. Masya Allah ya Allah. Tapi ya kan apa lah, kita kan setuju dengan perkara itu bukan berarti kita mencela ya kalau kita tuh kan setuju non sidin gitu aja lah ya kalau paham ya kalau ya kan apa orang kayak itu. Nah, cuman kita berhak untuk setuju dan tidak ya wajar aja orang kan setuju kan, apa masalahnya orang kan setuju kayak gitu. Nah. Jadi 1 juta pangkat berapa tadi? Coba sisir Sal. Pangkat 4 kahan, bujur kahan. Setiap rambut kan jumlah rambutnya kadida bang leh. Jumlah rambutnya. Kadida lehan leh. Ada 1 juta wajah, berarti wajahnya 1 juta. Setiap wajah ada 1 juta mata, 1 juta. Mulut 1 juta. Setiap ada 1 juta, mungkin 1 juta rambut juga, jadi 1 juta 4 pas ya. Ya. Masya Allah. Setiap lisan mengucapkan dengan 1 juta bahasa. Dan setiap lisan itu memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk orang-orang mukmin dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan setiap mata yang 1 juta mata tadi menetiskan 70.000 tetesan air mata. Itulah malaikat Mika Gona juga sampai. Gona juga. Maka Allah menjadikan pada setiap tetesan itu malaikat yang menyerupai Mikail. Oh, berarti malaikat Mikail 70.000 pulang turunannya. 70.000. Iya. Maka Allah menjadikan pada setiap tetesan itu menyerupai malaikat Mikail, ya kan, yang sama membaca tasbih kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Dan nama mereka itu disebut dengan malaikat Karubiyun. Nah, anak buah malaikat Mikail disebut dengan malaikat Karubiyun. Kita kalau iyalah. Nah, disebut dengan malaikat Karubiyun. Jadi Israfil berisi 1.000 pembantu, Mikail berisi 70.000 pembantu berdasarkan kitab Daqaiqul Akhbar. Kan salah tadi di sebelahan ilmu ini salah. Wah, kami belajar dari guru ilmu nang kali di sekolahan. Wah, aneh. Kitabnya ada namanya. Pokoknya ingat akan sekolah. Jadi selama ada dalilnya di kitab, kenapa? Apa alasan kita untuk menolak?
Aneh kalau itu nafsu jadi. Pokoknya ada kitab tuh ada bujur aja. Ibu tuh bujur kayak Pak ya kada tahu lah. Hah, Kan ada pembandingnya kan. kalau ada membanding itu orang kita kok katuju menyalahkan baca kuliah. Aku kan kita kan ada 4 orang. Kita 4 ulama. Yang ulama itu ada pada kitab-kitab mereka. Yang kitab itu sudah ada secara digital. Era digitalisasi. Jadi kita nih kok baca kitab tapi kan kayak orang membawa kitab. Kita nih apa gaya pengajiannya kayak generasi alfa. Ya kalau kayak generasi alfa. Nah, jadi ada orang nang kita kan ada apa? Orang nang kebanyakan nih kan betas gitu oleh baby boomers kan. Ada kita nih kan generasi alfa ya lah. Baby boomers. Yang sama dan disebut malaikat karobiun. Semua itu akan membantu malaikat Mikail alaihissalam. Jadi sunnahlah selain para nabi, para malaikat pun disebut alaihissalam. Itu memang penyebutan di kitab. Itu semua kitab-kitab lain. Nah, jadi kita Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Siti Fatimah alaihissalam. Nah, ya kalau Nabi. wah aja itu waduh jadi Fatimah aja buka Sahih Bukhari lah pokoknya kita membaca salah kan so ujur orang tapi ujur itu ada sudah aku membaca masalahnya dalam Sahih Bukhari dan itu bisa diakses di internet dan disimpan di Google Drive. Masalahnya wah ini nyamannya kok masa sudah membaca aja kada hafal. Terlalu banget. Yang diserahi untuk mengatur turunnya hujan ya kalau kok tumbuh-tumbuhan rezeki termasuk buah-buahan. Maka tidak ada sesuatu pun di dalam laut serta buah-buahan yang melekat di pepohonan atau yang di muka bumi kecuali atasnya terdapat malaikat yang diserahi. Jadi tumbuhnya buah, tumbuhnya pohon tajli sifat Allah yang melekat pada malaikat Mikail. Maka ketika kita bergerak menanam malaikat Mikail lah kita itu dalam hakikat. Ketika kita bergerak menghancurkan sesuatu malaikat Israfil lah gitu itu dalam hakikat. Ketika kita bergerak menyampaikan ilmu, menyampaikan petunjuk, malaikat Jibril lah itu. Jadi ada malaikat Jibril syariat yang dikisahkan, ada malaikat Jibril hakikat. Paham lah itu. Ketika buan pian membaca di kitab di HP dapat petunjuk itulah HP itulah berperan sebagai tajalli malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah itu. Paham ya kalau kita membaca buku itulah Jibril. Kita membaca HP asalkan ilmu lah, lain membaca HP nonton anak. Nah itu Jibril lah itu tajalli pada HP-mu. Maka HP ini bisa jadi malaikat Jibril, bisa jadi dasim, bisa jadi setan. Bisa. Kan HP ini bisa jadi apa aja. Jadi hantu bisa, jadi penjahat bisa, jadi maling bisa. Memberikan wahyu juga bisa. Saat ini HP kita ini berperan sebagai tajalli malaikat Jibril. Karena yang kita baca itu adalah ilmu. Kalau makan sebutnya tajalli Allah berulang. Nah, hakikatnya itu tajalli daripada Allah. Lanjut. Kita sampai malaikat Jibril lah. Adapun Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala menciptakan setelah malaikat Mikail 500 tahun atau 1000 tahun setelah Israfil. Nih, jadi malaikat pertama siapa? Israfil. Nggak tahu kalau. Boleh lo kadang kita punya. Makanya jauh aku sudah memberi keluh semalam tuh Pak. Ya kalau amun ada kitabnya bapak kita aras. Dan selain Dakaikul Akhbar ada pula kitab yang lain yaitu kitab apa namanya yang menceritakan ini juga ada Futuhal Makkiyah dan Anwarul Qudsiyah 3 kitab.
Cuman hari ini kita khusus Daqaiqul Akhdar. Insyaallah kitab-kitab lain. Sama Jadi, aja gitu lah. hah? Sama aja lah itu. Ya, cuman mungkin lebih rinci daripada ini. Mohon aku macam itu berapa tahun tuh sampai hibak asbak dan do. Karena kitabnya aja 15 jilid. Jilidnya 15. Jilid. Sakitab tuh 500 halaman kali 15 jilid. Ya sampai hibak asbak telur rokok tuh nah. Belum tamat kira-kira. Rokoknya Surya 16. Jadi kan lawas kan gitu. Nah, pada saking kita bacaan tuh kamu lawasan. Malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Mulai dari kepalanya hingga kedua telapak kakinya. Terdapat beberapa rambut dari za'faran yang tadi. Nah, rambutnya kan za'faran tadi. Sedangkan matahari, geno aja malaikat Jibril nih di antara dua matanya. Ini matahari itu gini. Saya itu luas matahari itu. Jadi ada bahari kan kisah kawan kita Amang Udan. Mana malaikat mau tantang ha? Mesti ha. Tuh oke karena Jibril ibarat gitu soalnya hayumo tuh kan atau samut aja datang genal pada hayumo sedikit samut mana manusianya ketantang di samut kita jawaban dir habis sudah bapak kamu tantang malaikat karena sangat jelas ya kalau salah. Sedangkan matahari berada di antara dua matanya malaikat tuh dua. Nah makanya di sini nih membuka aura salah ya. Nah ya kalau membuka aura kan sini nih. Nah ya kalau itu membuka aura. Inna kalau tahdiman telah sedang dan setiap rambutnya itu seperti bulan dan taburan bintang. Pada setiap hari malaikat Jibril itu masuk ke dalam lautan cahaya atau nur sebanyak 370 kali. Ketika Jibril keluar dari cahaya itu, maka meneteslah pada setiap sayap itu 1 juta tetesan. Lalu Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat, setiap tetes daripada jadi satu malaikat yang serupa daripada malaikat. Berapa anak buah malaikat Jibril? 1 juta. Jadi Israfil 1000, Mikael 70.000, Jibril 1 juta. Pasukannya. Yang sama membaca tasbih kepada Allah hari kiamat, dan malaikat itu disebut dengan malaikat rohaniyun. Nah itulah malaikat Jibril. Nah kemudian malaikat maut kita akan sambung panjang nih lah. Pada dia akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Langsung screenshot, siapa yang mau screenshot? Rehan kah lah. Allah paham Sal? Sekarang kita lanjut ke dalam kitab apa tadi? Sirrul Asraf. Sampai halaman berapa? Mau Google screenshot. Itu halaman berapa itu Sal?
Oh, surah Al-Imran 134 lah ya. Bah, ini paksakan aneh di. Nah, sampai halaman Dari halamannya ini. ngalih jangan di halaman 3 itu kan ada 3/48. Amun di wadebun pian adakah? Halaman 3 baris Banyak juga beresnya ini. agak sulit lah ya. Banyak beresnya. Wah, agak sulit ya tandanya. Mana. Nah, kita sampai ke 1 2 3 4 13 baris dari bawah. Apa saja yang datang kepada kamu? Sama itu kita baca ulang. 13 baris mulai atas ke bawah. Jadi mulai atas. Baris ke-13. Bismillah. Allah. Dapat ya sudah? Ya. Apa saja yang paling kanan toh? Duka citaku untuk umat yang aku kasihi yang akan datang kemudian. Dan tetek lo, dapat lo kok. Nah, dah. Apa saja yang datang kepada kamu? Oh, ini kena bila ane men-screenshot paksa cekrek halamannya diandiki keterangannya hanai. Kena ingat lagi kan halaman itu. Apa saja yang datang kepada kamu dalam keadaan salah satu bentuk yang nyata atau tersembunyi, nyata dalam bentuk peraturan umum, tersembunyi dalam bentuk hikmah dan kebijaksanaan atau ma'rifat. Allah yang maha tinggi memerintahkan kepada kita supaya mensejahterakan lahir kita dengan mematuhi syariat. Jadi fisik kita diatur oleh syariat. Ya kalahan. Nah, jasad kita, awak kita, fisik kita diatur oleh syariat. Adapun yang kita berkisah hakikat nih, batin. Jadi jangan sampai ada bisa membayangkan hakikatnya jujur ya. Nah itu tuh salah pasang dah. Nah, ya kalau salah. Nah. Dan meletakkan batin kita ke dalam baik teratur dalam memperoleh hikmah kebijaksanaan marifat. Bila lahir batin kita menjadi satu hikmah dan kebijaksanaan atau ma'rifat dengan pengaturan agama yang syariat bersatu, maka seseorang tersebut sampai kepada makam yang sebenarnya hakikat. Nah, kedua-duanya mesti menjadi satu. Jadi wajib untuk kita belajar ma'rifat. Tidak hanya belajar syariat, tapi belajar juga hakikat. Dan kedua-duanya itu harus menjadi satu. Syariat dan ma'rifat harus menjadi satu. Nah, ya kalau itu kebenaran atau hakikat tidak akan diperoleh dengan hanya menggunakan pengetahuan melalui panca indera dan hanya tentang alam pengendaan. Jadi kadang mungkin kadang awak kita melihat, jadi harus ada yang dibalik panca indera itu, bukan alam kebendaan. Dengan cara tersebut tidak akan mungkin mencapai sumber, yaitu zat. Ibadah atau penyembahan memerlukan kedua-duanya, yaitu aturan syariat sah dan batalnya, tata caranya, kaifiatnya, dan ma'rifat hati memandanginya. Paham Sal? Dan ma'rifat. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka dengan kata lain, ujar Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, ai liya'rifun. Maksudnya ma'rifat. Jadi ibadah itu adalah ma'rifat. Makanya ada Allah Ta'ala dalam surah Muhammad, dalam Al-Quran surah Muhammad itu dipadakannya, fastaghfiru li zanbika ai liwujudika. Itu maksudnya,
Minta ampunlah engkau kepada Allah atas dosamu. Maksudnya ketika mana engkau merasa dirimu tuh ada, padahal bukan engkau, nah ada hakikatnya dia. Paham nggak salah? Bila kita merasa diri kita ada, wujuduka zanbun kabir. Ikam merasa diri ilmu ada itu dosa besar karena mengambil hak Allah. Ini kodrat Allah, ikam akui ampunmu. Makanya ujar Tuhan, sombong itu adalah selendangku. Barang siapa yang sombong, maka sama hakikatnya inya telah merampas selendang Allah. Bila sudah merampas hak Allah, salah ya salah. Bila sudah merampas apa ngarannya tuh yang ada di sisi Allah, luar biasa konsekuensinya. Menekan Ya kalau sama lah. Sombong dan musyrik sama kau. Sombong sama dengan musyrik. Sama. Nah ini. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka yang dimaksud dengan liya'budun itu ai liya'rifun, kecuali untuk ma'rifat. Sebab kalau untuk beribadah nang kacungotan kayak ini Tuhan itu butuh apa? Coba bayangkan kau. Apa? Kacungotan itu kan dibutuhkan Tuhan. Padahal jar Tuhan apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tanazul dari atas ke bawah, maka kita akan kembali kepada Allah dengan taraki. Nah itu kita ini kan aslinya kadidah. Ya kalau mengeko kadidah kalau roh kita tuh sudah diciptakan Tuhan. Alastu bi rabbikum ya Tuhan. Apakah aku ada Tuhanmu? Kalau bala syahid. Nah iya dia kita, kami menyaksikan pian adalah Tuhan kami. Kita kalau salah. Begitu kita diciptakan, umur bayi 120 hari, wa nafakhtu fihi min ruhi faqaula sajidin. Kami tiupkan kepada bayi itu roh. Di dalam perut kita sudah hidup pola mengeko. Merasalah saat itu kita ada. Padahal kita ada. Ada secara majasi, tapi hakikatnya kita kadang merasa. Ya kalau mereka sudah ada tuh kita tuh. Itulah roh fana. Itu yang kau jelaskan sama untuk kayak roh fana. Lalu kita sudah 9 bulan memberojol keluar daripada rahim ibu kita. Menangis kalau kita hua. Pada saat itu adalah kita merasa kok. Padahal kita sudah ada. Paham gak kok? Adalah kita itu ada. Ya kalau salah. Adalah roh kita saat itu ada. Bahkan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari setelah kita dilahirkan, merasalah saat itu kita pada kita ada. Hasal kalidah kalau padahal kita sudah ada. Kira-kira berapa lawas kita hancur perasa ada? Bukan 2 tahun. Ketika tangan ini sudah kada menggenggam lagi. Pada saat itu, ya kalau bahkan lekole kita sampai usia 1 tahun aja, kada tahu kalau kau. Padahal kita sudah ada. Kapan kita saat ada? Jar orang pada saat berakal. Ya kalau kau lalu di dalam ulama tasawuf al-aqlu hijabun. Akal itu hijab daripada engkau mengenal Allah. Pada saat engkau berakal, disitulah engkau tak akui hak Allah. Merasa pada aku ada. 1 tahun kada merasa. 6 bulan kada merasa. Waktu berapa aja umur 2 bulan bayi ini udah digendong. Waktu kita masih bayi hambang kada merasa. Padahal kita ada kada. Tuh pahami itu salah.
Paham lah kok? Ha kok? Ndak. Coba ajar Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu kita tuh kan ada kepentingan dalam hati kita. Pada saat kita merasa itu salah, tanpa usaha kita dapat rezeki. Coba kitalah bayangkan bagaimana perjalanan hidup manusia. Waktu dia di dalam parot tanpa usaha dapat rezeki. Ya. Wildan mukhaladah. Nih ada tali pusat ngarannya. Kita kada perlu bergerak. Kita kada perlu timelinenya kayak ini kok. Oke, ini kita pahami bujur-bujur. Kalau orang panah itu among ekolah. Kalau orang panah itu kita kada merasa apa-apa lagi kok. Kalau orang panah ya kalau kok. Nah, mana tadi kitab kita? Dah. Ya. Kita lihat anonya oleh strukturnya. Nah, di sini nanya kayak ini kau. Nah, sini kosong. Ya kalah. Ini jangan pikiran macam-macam nang gambar ini gambar cawat kan aja. Segitiga. Mau pakaian dajjal aja. Segitiga. Nah, Iya betul deh. di sini kita lahir. Berarti di sini anggaplah alam rahim. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Oke, salah. Pada saat bayi berusia 120 hari ditiupkan roh, udah hidupnya. Ya kalau faqaula sajidin. Sampai berkembang berbentuk pada waktu apa karanya di dalam parto Allah berzikir 40 hari pertama subhanallah sampai 120 hari. Ini setelah tiupan roh lah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, hendak lahir la ilaha illallah. Ya kalau dia keluar zikirnya sampai kada berzikir lagi. Gitu lagi kekanak-kanakan tuh gaplah lupa. Pada saat di alam rahim tanpa usaha dapat rezeki itu makam tajrid ngarannya. Iran dapat tajrid. Tajrid ada orang dapat rezeki itu ada dua dalam kitab hikam. Ada makam asbab, ada makam tajrid. Ya kah? Ada makam asbab, ada makam tajrid. Makam asbab itu begawi dulu. Berusaha dulu salah. Asistensi dulu hanya dapat duit. Sama Eko juga ketambang dulu. Rehana antar tabung oksigen dulu jalan. Hanya dapat duit asbab. Ada makam tajrid salah. Kada begawi, kada berusaha dapat rezeki. Oke? Nah, waktu kita di sini tanpa usaha apapun, kita dapat rezeki dari ini. Isap sari-sari makanan daripada tali pusat. Pada saat itu bayi itu makamnya batat, tajrid. Keluar. Ya kalau zikir, senanglah orang menyambut bayi itu. Nah, ketika kita lenyap dicintai banyak makhluk salah. Makanya wali-wali itu lenyap, maka makhluk cinta kepada wali. Ada yang nguar musuh Allah kalau tapinya. Iyalah, nang cinta orang-orang soleh. Ya kada dihitung. Hoa. Pada saat ini baik sudah mulai ada usahanya. Paham? Karena sudah mulai mendekat kepada nih hijab. Semakin mendekat kepada hijab, semakin berusaha. Paham salah? Tapi kalau sudah menembus hijab, mau kada mau usaha. Ini mau kada mau di sini usaha. Ini pahami bujur-bujur apa ya? Kalau lah, sudah paham lah. Nah, begitu umur sebulan,
maka si bayi ini sudah harus berusaha walaupun usahanya rendah. Tapi kan mau di sini berdiam gini dapat rezeki. Tapi kalau sudah 2 bulannya harus menangis dahulu hanya dapat susu. Iya. Karena itu sudah semakin dekat dengan hijab. Nangis lo dapat susu. Ini 2 bulan. Atau sebelum 2 bulan mungkin mencigu-cigu sedikit. Kada perlu menangis, dapat susu dah. Tetap ada usaha itu. Iya. Tapi masih tajrid. Kenapa tajrid? Karena KDI-nya bercari secara langsung. Tapi tetap ada usaha. Kalau ini kue dasar tanpa usaha, kamu kayak itu aja dah. Nah, kalau sudah keluar, salang mencigu, salang mencikak, hanya diberi. Naik pulang umurnya 2 bulan. Amun mencikak hanya kan dapat susu masih kue. Harus nangis dahulu. Hanya menyusu. Kenapa? Usahanya tuh lebih keras kok. Karena mendekati hijab. Karena menjauhi titik nol. Terus umur 2 tahun 3 tahun, ini perkiraan aja bang. Nah, sudah mulai bisa bertingkau. Menangis hanya dapat. Itu pun ini sudah bisa diberikan makanan nasi. Artinya usahanya lebih keras sedikit, bubur, salang mengunyah. Asalnya taguk bulat aja. Tapi begitu 2 tahun, mun kita melihat, nah sudah bisa makan bubur. Bangga kalau padahal usaha si bayi itu lebih keras. Sedikit levelnya meningkat dah. Beuyuh dah. Walaupun kita bangga, sudah besar jadi kita. Padahal ini mendekati hijab. Sampai umur 5 tahun, 6 tahun. Kadang-kadang menangis tuh ada diri kuitan lagi. Abon anak menangis betagih pantol, kadosa. Udah kuitan. Beri itu lagi halus karena kawan nangis sedikit. Nah, ancap menyusui. Nah, sayang dia. Mun sudah 5 tahun belanja terus. Pagi tadi sudah nuar bentol. Usaha aja tuh sudah mulai kada dihargai. Paham kok? Iya. Bertambah berat lah usahanya tuh. Benar. Karena menjauhi titik nol mendekati hijab. Kami bejur-bejur salah ini, kluk di sini salah. Ya kenapa? Nah, kadang-kadang gini begimat menangis. Sudah pentol kada depan. Tangan beler di kibit kuitan. Ayo pengalaman. No pengalaman siapa? Nah, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kade hanya bapak mak minta duit. Kadang-kadang bertambah usaha. Iya kalau 11 tahun, 12 tahun bertambah pulang usahanya. Tambah lepah. Anak duit kah kerjakan PR dulu. Anak duit kah ring 10 dulu. Anak sepeda kah 10 besar dulu ikan. Enak betagi sepeda. Ini para kada naik betagi sepeda. Beli kada naik. Hai Pak. Kok. Celang lek kok. Nah. Sampailah si anak itu akil balik salah. Nah, di sini menembus hijab. Ini akil nih bakal sudah. Artinya nih al-aqlu hijabun. Paham tadi ilmu tasawuf tadi. Akal balik. Nah, ini batas akhir balik. Nah, ini di zaman bahari, Bang. Nah, ini sudah mulai diwanti-wanti usaha keras. Ikam sudah ganal nakai. Pintar-pintar ya cari gawian. Kadang lagi minta duit on kuitan. Menjauh dari titik nol. Begitu umur 20 tahun. Menanai aja tampar kuitan. Gawe orang. Akhirnya memburuh. Nah, padahal udah hari. Wah ini, nah hanya dapat makan.
Nah, mambil bompah. Nah. Padahal kita beheri katakan salah satu titik nol. Sini aja makan. Wildah mukhalatah. Ya Pak. Waktu nang dekat sini. Wah ini Pak. Manangis saya kamu soleh. Gila jurang ini kok. Ada bacaan orang beri makan. Paham ya? Dan ketika sudah di sini, disinilah orang tuh mulai sombong, bisa menipu, bisa dusta, bisa ria, bisa somah. Saat SD mungkin kita kada sombong lah, itu yang sombongnya. Nah ini tak bocor. Paham ya bujur? Bujur ya, aku banyak dapat duit, tapi usahamu sulit. Energi untuk dapat makan yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu untuk hidup. Kan bayi untuk hidup juga tujuannya. Kita pun untuk hidup juga, beda umur aja. Tapi usaha bebelain. Bayi tenah ketahuan orang dibuang di kasus pembuangan bayi itu kan. Dicari orang kuitannya. Mon orang toha dibuang. Apa ya kan jumbo tuh banyak buangan manusia kan. Nah, sampai sini kok. Begitu ikam di sini sudah kayak nah, disinilah titik sulit. Setelah akil baliklah nang bisa sakit hati, nang bisa sarek. Sekali sarek kau seumur hidup sampai mas mati kada bersama. Di sini pang adalah sakit hati di sini. Waktu awal huwa ini adalah sakit hati. Seandainya kita huwa di pangukuitan, mati kada dendam kita. Tapi mun di sini pang nih sudah ada sakit hati. Tapi isoknya ambehan. Semalam bertampar, isok berkawan di sini. Tapi bila sudah lewat batasan hijab, semalam bertampar. Ini sampai 7 turunan bertampar nih. Gedakan. Bujur lah kau. Semakin jauh hilang rasa pemaaf. Kenapa? Karena engkau merasa engkau punya nilai di sini. Coba bahari kita nol. Seandainya dihina orang, mah cacat bayi ini kan disarek karenanya memberi poin. Nah di sini kan. Nah kita dari sini berbalik ke sini itu hanya nah kita gawi lemak ripat kembali kepada fitrah. Jadi kita tanazol ini kan dari Tuhan turun ya kalau ke dunia nang ini kan dunia nih neraka kalau bisa tersinggung bisa sangkal uyuh dahulu hanya dapat nikmat nih di alam sini nih. Itu adalah dunia semalam. Kita kembali kepada sini. Kayak apa caranya? Waktu ini adalah kita kodrat. La kadiron saat ini. La sami'on. La basiron. La hayon. La mutakal. Ini kalau saat ini. Waktu dalam posisi itu adalah tersinggung. Nah kita sekarang berada di sini. Kita harus kembali ke sini. Ke la kadiron. La sami'on. La basiron. La hayon. La muridun la mawjud bi haqqi illa pahami ya. Di mana ngaji kayak ini kan salah. Nah itu salah. Begitu di sini merasa adalah kita, makanya berdosalah orang ini walaupun engkau lahir di orang musyrik sekalipun. Paham? Selama engkau nol masuk surga. Pikirkan kau cuman sadar ke sini. Nah orang wali ini berbulik ke sini kok Nah makanya lihat deh dalam surah Ali Imran ayat 30. Coba kita buka salah. KS Ali Imran 25 sampai 30 lah.
Aku mencari di chat aja. Dapat lehan. Kenapa? Lambatnya jaringan nih. Sudah Sal. Ayat 25 sampai 30. Ya. Nah, jadi kita akan berbule ke sini salah. Nah, kita akan dari sini akan kembali. Jadi tanazul innalillah dari Allah ke dunia, kemudian taraki ya kalau kita kembali kepada Allah. Ya innalillah duluan. Ya innalillahi rajiun. Aku cari di Google aja nah, biar cepat. Pakai faiza lu kan. Adalah akan carikan dulu. Kita lihatlah. Oh bukan Allah. Ayat Innallah Oh ayat Ali Imran ayat 33. Nah. Coba kita perhatikanlah ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi daripada segala umat. Itu ayat 33. Lanjut ulang. Zurriyatan ba'duha min ba'di wallahu samiun alim. Ayat 34-nya. Sebagai salah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan yang lain. Lanjut ayat 35-nya. Isqalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya kalau ketika bininya Imran itu bernazar, ya Tuhanku, aku bernazar kepadamu, apabila janin di dalam kandunganku itu menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazarnya. Nazar masih salah ya? Ayat 36-nya pulang. Falamma wada'atha. Ini kita lalui aja. Ini kena aku nak kisahkan nang huwa min indillah salah. Nah, itu ayat ke-37 ini yang aku maksud. Salah ya. Dapat salah. Nah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanah wa ambataha nabatan hasanah wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Nah, ayat 39 aku mencari ayat 37 lah ya. Maka Allah Ta'ala menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhannya yang baik, menyerahkan kepada Zakaria. Nah, setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab, kamar untuk ibadah Siti Maryam, lalu melihat di higa Siti Maryam tuh makanan. Ditakuni Nabi Zakaria, dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Nah, jadi kisahnya itu Siti Maryam ini kan diisolasi di kamar salah.
Karena bahari itu di zaman Bani Israel pergaulan luar biasa. Siti Maryam ibunda Nabi Isa itu binian bungas, cantik luar biasa. Makanya waktu melahirkan Nabi Isa dituduh berzina macam-macam, pahamlah? Karena ini orang bungas. Nah, Siti Maryam itu dalam hadis Nabi dikatakan cantik luar biasa, jamil, termasuk 5 perempuan tercantik di dunia. Kayak bahasa lah, pokoknya bungas tuh bang, beautiful. Mamanya Nabi, anaknya tuh ganteng Nabi Isa. Nah, karena Siti Maryam ini paling bungas, banyak mata keranjang laki-laki ini. Ya kalau maka oleh Abah Sidin Zakaria, ya kan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria di apa istilah kau dipingit oleh. Nah, ikam di kamar aja, jangan sampai keluar. Pintu dikunci, lawang dikunci. Ah, ya kah? Paham Sal? Jendela dikunci, pintu dikunci. Nah, setiap zuhur ini terakhir kisah jalan kita sebelum sembahyang hajat. Nabi Zakaria ini datang memberikan makanan. Nah, julungi Siti Maryam makanan. Karena pulang habis Isya, julungi pulang makanan. Suatu ketika Nabi Zakaria ini sibuk, banyak urusan. Nah, sementara bersih Nabi Zakaria ini, setelah Siti Maryam selesai makan, diambil piringnya, kan lagi sisa, dibersihkan bekas makanannya, bersih. Karena ini tempat ibadah Siti Maryam harus suci. Nah, bagus Nabi Zakaria ini mendidik anak sidin, ya Allah paham ya kalau. Nah, suatu ketika sudah nih terakhir makan malam terakhir, bersih, karena ada makanan. Nabi Zakaria memastikan tidak ada makanan. Dikunci lah, dan kunci itu hanya Nabi Zakaria aja yang membawa. Karena Nabi Zakaria ada firasat, kan Nabi diilhamkan oleh Allah Ta'ala, ini orang akan kena fitnah. Paham loh kok? Sebagai antisipasi supaya anak kena fitnah, dia kurung aja. Siti Maryam ini kadang kayak binian wah ini dikurung di kamar, boring bos. Kadang kayak kita seharian bakorong di rumah, boring. Sehari boring, bosan. Paham salah ya? Ya, saking anak kayak digembok, dibawa oleh Nabi Zakaria anak kunci itu. Karena Nabi Zakaria sebelumnya sudah dapat ilham dari Allah Ta'ala, hati-hati, anakmu ini akan jadi fitnah bagi bangsa Israel. Kan dari Allah, Nabi kan tahu Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria mengambil kebijakan, ya kan, mengunci rapat-rapat pintu. Dan Siti Maryam di dalam kamar itu berkurung, pian kada boleh keluar. Karena Siti Maryam waliullah, dihibur Allah, kada bosan. Pahamlah, wali buat kita kok ay. Nah, paham kalau soal. Nah, suatu ketika suatu hari Nabi Zakaria sibuk, kada ingat terberi makan Siti Maryam. Nah, begitu Nabi sudah seharian malam hanya keingatan, astagfirullah, seharian anakku kada makan, kada ingat aku beri makan nih, astagfirullah. Kayak apa kok? Kasihkan berurusan, anak seorang kada beri makan. Nah, datanglah bergegas Nabi Zakaria menyiapkan makanan. Ternyata begitu dibuka kunci kamar Siti Maryam, pak, dibuka, terlihat setangkai anggur, buah-buahan banyak di dalam situ. Nah, Nabi Zakaria kaget. Dari mana ini? Karena Nabi Zakaria sudah dapat informasi sebelumnya kan, jangan sampai ada orang nih, ya kah? Nah, lihatin Nabi Zakaria jendela berkunci, apa-apa pintu rapat. Qala ma laki hadza. Dari mana tuh makanan tuh? Makanan tuh dari mana? Ujar sih orang, qala huwa min indillah, itu Tuhan mandari. Apa salah? Tanpa usaha, tajrid, itulah makam tajrid. Kada perlu begawi. Nabi Zakaria asbab berurusan sebagai apa waktu itu kodi atau pemerintahan. Siti Maryam pada saat itu keluar ke rumah. Qala ma laki hadza. Dari mana nih makanan nih? Aku seharian kali dama julungi ke makanan. Di mana makan tuh? Ujar Siti Maryam, qalat huwa min indillah, dari Tuhan.
Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah hendak memberikan rezeki kepada siapapun nanti kehendakinya. Paham kok? Lalu suatu ketika Siti Maryam ini keluar. Nah, pada saat itu Allah ilhamkan kepada Siti Maryam, ya kah, benih, maka mengandung, ya kalau mengandung Nabi Isa tanpa seorang laki-laki. Dan seterusnya sampai Siti Maryam hendak melahirkan di bawah pohon kurma pada waktu itu. Ya kalau belahana makan nak gerak sedikit kegurian kurmanya. Sampai melahirkan Nabi Isa, muncullah fitnahan bujur tangguhan Nabi Zakaria fitnah. Jurang ikam napa kawin kade kadilekina menggetok ikam simbadaan pulang soleh Siti Maryam di bungas paling cantik pada waktu zaman Bani Israel kayak Pak bungas tadi beautiful kayak Pak bayangkan ya enak bayangkan bini kita tuh nah paling bungas sedunia ya kalau kan hamil coba lo apakah ada fitnah maka dipitnahlah orang Israel Maryam itu perempuan yang kotor Maria itu lah. Makanya nama situ Maria bahasa Arab Maria ngaran situ itu bagus Maria orang elit hamil dapat Nabi Isa yang gagah ganteng putih bersih Nabi Isa itu waktu Siti Maryam dituduh berzina ya kalau ikam anak toto aja bayi itu anak zina kalau ujar Siti Maryam kada mun kada pernah takoni seorang jadi ujar buahnya nah lengkap deh ih kekanakan kada sawat bayi kami disuruh menakuni. Ini antara dua nih. Mungkin kita bungol berikan tambok. Jawabannya ini antara dua aja. Kan ada lain. Lalu berkata Nabi Isa, ya Allah. Ana minallah, aku dari Allah dan ibuku melahirkan aku dalam keadaan suci tanpa ada satu laki-laki pun yang mencampurinya. Bepandir Nabi Isa. Setelah bepandir itu apa kok? Berenai lagi. Owe lagi paham ya kalau normal kayak bayi rajin gitu nah disitulah orang baru percaya oh bukan kenapa fitnah cantik Siti Maryam Siti Zulaikha itu bunga-bungas semua laki-laki para nabi itu ganteng-ganteng istri-istrinya bunga-bunga karena nabi itu kan ketemu sama nabi itu yang orang jadi nabi itu yang bagus yang wibawa lah amunnya nabi maju orang selengean dia orang ada payu ajarannya sedangkan para nabi yang berwibawa aja banyak yang menentang ya kalau mudah ada berkah manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan sambung pengajian kitab Barincong akan kita baca secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.